Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, baik itu nikmat iman, sehat dan yang lainnya. Itu merupakan segala bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita semua selaku hambanya. Salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan sosok tauladan kita selaku umat Islam yang telah membuktikan akan konsistensi dalam perjuangannya membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Revan, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya semester 5 di tahun ajaran 2024-2025. Di video kali ini saya akan membahas terkait tugas yang diberikan untuk memenuhi dalam sebuah agenda ulangan tengah semester dalam mata kuliah ilmu kalam. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, selama pembahasan ke depan sesuai dengan apa yang telah diberikan dalam lembar soal ulangan tengah semester, kita akan membahas terkait apa itu akidah Islamiyah, dan kemudian jelaskan maksud dasar normatif dan filosofis akidah Islamiyah dan pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Itu merupakan topik pembahasan dalam video kali ini. Menarik, bukan? Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yakni mengenai apa itu akidah Islamiyah. Secara etimologi atau secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yang bisa diambil dari berbagai macam kata. Pertama dari kata al-aqdu yang artinya itu ikatan. Yang kedua di sini ada dari kata atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan, dan yang ketiga dari kata al-ikam yang artinya mengokohkan. Itu secara etimologi bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang bertemakan tentang nama bukunya itu adalah buku Ihya Ulumuddin. Jadi akidah Islam adalah keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir pun takdir baik dan buruk atau qada dan qadar. Akidah diartikan sebagai iman yang teguh dan pasti, bebas dari segala bentuk keraguan bagi orang yang meyakininya. Nah,
Dalam Islam, akidah ini merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi segala kewajiban untuk bertauhid, mengesahkan Allah dan menaatinya. Hal ini juga termasuk keyakinan terhadap rukun iman, yang mana pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua itu iman kepada malaikat, kedua terus juga iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Semua ini termasuk dalam prinsip dasar tentang akidah. Itu dia teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dasar normatif akidah Islamiyah dan juga dasar filosofis akidah Islamiyah. Dasar normatif akidah Islamiyah. Dasar normatif dalam akidah Islamiyah mengacu pada sumber-sumber utama dalam Islam yang menjadi landasan keimanan. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya sumber utama dalam Islam itu yang pertama ada Al-Quran dan juga Sunnah atau hadis, yang berfungsi sebagai rujukan mutlak bagi keyakinan dan tata cara berakidah seorang muslim. Pertama, Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Dalam konteks akidah, Al-Quran menjelaskan aspek-aspek utama iman seperti keesaan Allah, sifat-sifatnya, serta konsep kepercayaan kepada malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, dan takdir. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas menegaskan terkait keesaan Allah dan sifat-sifatnya, pun dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang menguraikan tentang iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, Rasul, dan hari akhir. Ayat-ayat ini memberikan pedoman yang jelas dan menjadi landasan bagi akidah yang kuat. Kemudian kedua, yaitu terkait sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi ajaran dalam Al-Quran. Sunnah menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana seorang muslim harus beriman dan bertindak berdasarkan keyakinan yang benar. Contoh dalam hadis, Nabi bersabda tentang rukun iman yang menyebutkan 6 pilar keimanan yang menjadi pedoman untuk memahami akidah secara menyeluruh. Nah, jadi kedua sumber normatif ini menjadi pegangan yang tidak hanya memandu untuk umat muslim dalam aspek ibadah, tetapi juga membentuk keyakinan yang kuat terhadap pokok-pokok agama atau usuluddin. Begitu. Selanjutnya yakni terkait dasar filosofis akidah Islamiyah. Dasar filosofis akidah Islamiyah menyoroti tujuan, makna, dan implikasi dari keyakinan dalam Islam. Dengan memandang aspek filosofis, akidah Islamiyah tidak hanya sekedar dogma atau keyakinan yang diterima tanpa pertanyaan, tetapi mengandung nilai-nilai dan spiritual yang mendalam, nilai-nilai rasional dan spiritual yang mendalam. Pengakuan akan hakikat keberadaan dan keesaan Tuhan. Akidah Islamiyah menekankan terkait keesaan Tuhan atau tauhid sebagai prinsip dasar atau prinsip utama. Secara filosofis, ini mengajarkan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Dengan segala sesuatu dalam kehidupan ini berfungsi sesuai dengan kehendaknya. Dalam pandangan Islam, keesaan Tuhan menjadi dasar bahwa semua yang ada adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan dan harus dijadikan refleksi akan kesabarannya. Ini bukan hanya keyakinan, tetapi ajakan untuk memahami peran manusia
sebagai hamba yang taat kepadanya. Selanjutnya, tujuan hidup dan hubungan dengan manusia. Dalam dasar filosofis akidah Islamiyah juga menggarisbawahi bahwa iman kepada Allah, hari akhir, dan semua rukun iman membentuk kesadaran manusia tentang tujuan hidup yang melampaui dunia. Akidah ini mengajarkan bahwa kehidupan dalam dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan yang abadi adalah akhir. Pemahaman filosofis ini memberikan arah bagi seorang muslim untuk menjalani hidup dengan moral dan etika yang luhur, karena setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian pengaruh akidah terhadap kehidupan dan perilaku. Dalam filosofis atau dalam dasar filosofis akidah Islamiyah juga membentuk perilaku dan sikap hidup sehari-hari. Artinya akidah bukan sekedar keyakinan, tetapi juga menjadi dasar moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Misalnya, keyakinan akan hari akhir dan tanggung jawab di hadapan Allah membuat seorang muslim menjalani kehidupan yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Filosofis ini mendorong seorang muslim untuk mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan keadilan sebagai wujud keimanannya kepada Allah. Secara keseluruhan, dasar filosofis ini memperkaya makna akidah Islamiyah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rasional, sehingga keimanan seseorang tidak hanya berdasarkan keyakinan, tetapi dilandasi oleh pemahaman tentang eksistensi, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu jawaban dari tentang dasar akidah Islamiyah dan juga dasar normatif akidah Islamiyah dan juga dasar filosofis akidah Islamiyah. Oke, terakhir kita membahas terkait pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Sikap inklusif dalam berakidah adalah sikap terbuka, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan baik antara sesama muslim yang mungkin berbeda dalam paham keagamaan maupun antar umat beragama. Sikap inklusif ini berperan penting dalam membangun keharmonisan sosial dan menjaga persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Islam sendiri mengajarkan agar umatnya bersikap toleran dan berbuat baik terhadap sesama dengan tetap berpegang pada prinsip keimanan masing-masing. Jadi dalam pentingnya sikap inklusif dalam berakidah adalah untuk menjaga keharmonisan dalam tubuh umat Islam, yang mana sikap inklusif ini menjadikan sebuah sikap yang terbuka, menghargai dan menghormati perbedaan tadi, perbedaan keyakinannya, begitu baik itu antar agama Islam dengan agama yang lain. Kita harus bisa terbuka, kita harus bisa toleran terhadap kepercayaan ataupun keyakinan yang berbeda tersebut. Nah, dalam pembahasan terkait pentingnya sikap inklusif dalam berakidah, tentu ada beberapa alasan mengapa sikap inklusif ini dalam berakidah itu penting. Yang pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan dan perdamaian sosial. Sikap inklusif memungkinkan umat Islam untuk berdampingan secara damai dengan berbagai kelompok masyarakat, baik yang berbeda agama maupun paham agama. Dalam Islam, prinsip hidup berdampingan ini dapat dilihat dari banyaknya ajaran yang mendorong umat untuk berbuat baik kepada sesama, seperti dalam surah Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang menyatakan bahwa
Allah tidak melarang berbuat baik dan bersikap adil kepada orang yang tidak memusuhi Islam. Dengan sikap inklusif, Muslim dapat menghormati perbedaan dan menghindari konflik atas dasar agama. Kedua, menghargai keragaman dalam Islam. Dalam Islam sendiri terdapat berbagai mazhab dan aliran pemikiran yang berbeda dalam memahami aspek-aspek tertentu dari agama. Sikap inklusif hadir dan mengajarkan untuk menghormati perbedaan tersebut sebagai bagian dari dinamika intelektual Islam, yang mana kita ketahui dari mazhab yang ada atau aliran itu sendiri, yaitu ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali, ada mazhab Imam Abi Hanifah. Begitu. Nah, dengan sikap tadi itu ya terbuka ini, seorang muslim bisa menjaga keimanan dan keyakinan pribadi tanpa perlu menghakimi atau menyalahkan pihak lain yang memiliki pandangan berbeda atau yang menganut mazhab yang berbeda, selama tidak bertentangan dengan prinsip utama akidah. Contoh ini dapat dilihat dalam selama tidak bertentangan dengan prinsip utama akidah, maka hal itu wajar-wajar saja. Nah, contoh ini dapat dilihat dalam pandangan para ulama yang sering berbeda pendapat tetapi tetap saling menghormati. Tuh. Dan terakhir, menjaga citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Inklusivitas membantu mencerminkan Islam sebagai agama yang penuh kasih dan rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan sikap kasih sayang bahkan kepada mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Rasulullah SAW menunjukkan sikap tersebut dengan menampilkan akhlak yang baik kepada semua orang, termasuk kepada orang non-muslim, yang pada akhirnya banyak menarik simpati dan pemahaman positif terhadap agama Islam. Nah, jadi sikap inklusif merupakan cara untuk mewujudkan semangat Islam yang mengedepankan perdamaian dan cinta kasih kepada seluruh makhluk. Jadi secara keseluruhan, sikap inklusif dalam berakidah bukan berarti mengorbankan keyakinan atau prinsip agama, tetapi justru merupakan cerminan dari kedewasaan, iman, dan pemahaman yang mendalam. Sikap ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. Dengan bersikap inklusif, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis, penuh pengertian, dan terhindar dari konflik yang tidak perlu, sekaligus tetap teguh dalam prinsip akidah yang diyakini. Itulah tadi penyampaian dari saya secara sederhana ataupun terlalu singkat mungkin ya. Selebihnya teman-teman bisa pelajari terkait akidah-akidah itu untuk bisa memahami keimanan itu seperti apa, dengan kita sama-sama belajar, membaca buku, dan ikut kajian-kajian yang membahas terkait itu. Ya mungkin itulah penyampaian ataupun pembahasan dari saya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Kalam. Semoga apa yang tadi telah disampaikan bisa membawakan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri dan juga para pendengar di video ini, gitu ya. Dan sebelum mengakhiri di video kali ini, saya mengutip perkataan yang pernah ditulis oleh Bapak Nurholis Majid, yaitu inti daripada keyakinan itu
adalah membawa orang itu untuk beriman, berilmu, dan beramal. Begitu. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Terakhir, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.